Diawali tadi benar teman bilang saya sudah kurang lebih 8 tahun, dimulai dari tahun 2007. Saya ada di bisnis insurance. Jujur dari awal saya ada di bisnis insurance juga berkat salah satu teman saya yang ada di sini. Ya saya nggak tahu sekarang posisi di mana. Namanya Mas Topan. Boleh berdiri Mas Topan? Jadi yang menggerakkan saya ada di bisnis ini sebenarnya orang yang duduk di belakang sana, di teman-teman Anda juga. Awalnya saya dulu di ABN AMRO, salah satu manajer, saya membawahi di Premier lebih tepatnya. Jadi Premier itu untuk kelas atas, menengah atas. Jadi kalau yang kartu kredit sama pinjaman yang biasa itu divisinya berbeda. Kalau saya di Premier, cukup kalau orang pinjam duit saya, cukup tunjukkan kartu namanya, saya sudah bisa approve. Jadi nggak perlu persetujuan apapun, karena untuk divisi saya itu memang perusahaan-perusahaan yang masuk di Fortune maupun di Forbes itu hanya menunjukkan kartu karyawan, kartu nama mereka, itu sudah boleh, tidak perlu persyaratan apapun. Saya waktu itu di ABN AMRO seperti itu, cuman sekarang namanya ANZ ya, di Jalan Pemuda. Nah saya mulai di situ ketemu teman saya, ya namanya Mas Topan itu. Penghasilan saya di bank juga ya lumayan sekian juta, ya cuman memang kalau dibanding di asuransi jauh sekali. Seperti langit dengan bumi, padahal pride-nya kita di bank itu luar biasa, cukup bagus, tinggi. Tapi sebenarnya apa yang kita harus kerjakan itu jauh dibandingkan yang kita lakukan di asuransi. Kenapa? Kalau di asuransi kita membantu banyak orang mendapatkan jaminan, satu jaminan kepastian hidup mereka. Sedangkan kalau di perusahaan yang nama perbankan itu justru kebalikan teman-teman. Dengan bunganya yang luar biasa tinggi ya, mereka harus membayar melunasi. Bahkan ada satu cerita sampai bercerai dia gara-gara pinjaman itu. Itu yang membuat saya memutuskan bahwa pekerjaan saya ini menjadi tidak, bagi saya untuk ke depan nanti saya bawa mati nggak bagus. Akhirnya saya berpikir untuk pekerjaan apa sih yang membantu orang. Saya juga dulu pernah di salah satu network marketing ya, cukup lama juga ya. Cuman mungkin garis hidup saya tidak di situ. Akhirnya saya bergabung di salah satu asuransi. Nah dari situ saya belajar banyak sekali ya. Kurang lebih sih setiap asuransi kurang lebih hampir sama. Cuman yang membedakan adalah mereka di sana nggak punya Univision, kita di sini punya Univision. Yang membedakan di situ teman-teman. Beli saya, percaya sama saya sudah 8 tahun ya, dari tahun 2007 awal berada di bisnis yang sama ya. Bisnis yang luar biasa, pencapaian penghasilan dan lain sebagainya. Masa depan untuk dijadikan sandaran hidup sangat luar biasa. Saya bisa punya mobil, punya macam-macam rumah, jalan-jalan, itu berkat dari asuransi teman-teman. Nah, kita kembali bagaimana kita bisa closing dengan cepat. Itu sebenarnya kembali ke di awal dulu saya bergabung, jujur teman-teman, di awal saya bergabung mentor saya nggak ada. Saya memang punya atasan ya, tapi saya tidak diajari apapun. Pokoknya saya babat alas sendiri. Jadi yang saya telponi teman saya, pokoknya ya segala macam saya lakukan. Akhirnya ide-ide itu muncul dengan sendirinya. Kenapa? Karena keterpaksaan. Karena saya melihat, wah, program asuransi ini bagus. Karena saya punya program asuransi itu dari tahun 2000. Saya sudah ikut asuransi untuk anak saya. Saya ikuti, ternyata memang program asuransi itu bagus. Nah, pada saat saya bergabung di asuransi tahun 2007, itu saya melihat produknya jauh lebih bagus karena ada nilai investasi dan lain sebagainya. Kalau asuransi yang saya ikuti dulu sifatnya tradisional memang. Dari situ saya belajar bagaimana ya bisa meyakinkan orang ya bahwa bisnis ini untuk tabungannya ya, untuk proteksinya bagus untuk mereka. Nggak gampang. Saya sebagai manajer waktu itu di tahun 2008 itu karena kurang lebih sama sih ya, setiap asuransi saya bawa teman-teman saya untuk bergabung juga di asuransi. Ya saya menjadi seorang manajer. 5 bulan setelah itu saya bantu tim saya, termasuk penjualan pribadi juga. Saya closing waktu itu 30 juta ya. Yang menarik saat itu setelah closing, saya justru diminta duitnya kembali. Untungnya apa yang saya lakukan penjualan saya itu tidak mis-selling. Jadi saya sesuai yang dibutuhkan sama klien saya, yang dibutuhkan sama nasabah saya, yang saya jual dalam tanda kutip seperti itu. Jadi pada saat klien kita minta kembali dananya, saya ulangi lagi, saya datang, saya bicara baik-baik ya, saya jelaskan ulang apa yang waktu itu dia ambil. Memang berat karena orangnya sampai lempar
polisnya segala macam, gebrak meja. Itu 5 bulan setelah saya bergabung sebagai manajer, saya digituin. Itu luar biasa ya bagi saya, tapi saya harus hadapi ya. Untungnya penjelasan saya di awal itu memang sesuai, nggak ada masalah, sesuai. Akhirnya orangnya bisa berterima kasih justru sama saya, dia lanjutin terus, bahkan rencananya waktu itu sudah mau masuk lagi. Jadi sesuatu yang bagi sebagian orang mungkin kita lari, tapi bagi saya harus hadapi. Jadi kita di asuransi itu banyak kok orang-orang di luar sana itu yang belum begitu paham tentang apa sebenarnya asuransi. Nah, hakikat asuransi itu seperti apa teman-teman. Nah, saya sedikit akan mulai bicara tentang kenapa orang itu penting harus punya asuransi ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa semua dari kita ini bekerja, semua dari kita bekerja. Yang jadi pertanyaan adalah kita nggak tahu kapan kita berhenti bekerja. Yang pasti kalau kita berhenti bekerja pensiun. Cuman ada resiko-resiko di tengah jalan yang kita nggak bisa tahu kapan itu terjadinya. Itu yang membuat kenapa program tabungan seperti asuransi itu kalau kita jelaskan kepada setiap orang dengan cara yang benar sekali lagi, itu setiap orang tidak akan pernah menolak. Percaya sama saya, kalau teman-teman menjual dengan cara yang benar, ya cara yang benar itu bukan programnya yang bagus, bukan, tapi dari sikap kita melihat asuransi itu sendiri seperti apa. Kalau di awal dulu saya memang sikap saya sudah punya asuransi dari asuransi lokal itu untuk anak saya. Waktu itu saya ngambil asuransi dari lokal itu, saya cuma berprinsip kalau saya bekerja waktu itu sebagai salah satu manajer di perusahaan tools terbesar yang ada di Surabaya. Saya bekerja di sana, saya melihat saya punya penghasilan setiap bulan. Saya bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kita lembur kadang malam ya. Yang jadi pertanyaannya bagaimana, anak saya waktu itu baru 2, bagaimana kalau dulu saya memilih untuk memiliki asuransi. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya saya sudah tidak bisa bekerja lagi, mungkin karena saya lumpuh ya, atau karena mungkin ya mohon maaf tutup usia, kan sesuatu yang pasti. Karena saya waktu itu naik sepeda motor dan saya suka naik sepeda motor kencang. Saya berpikir waktu itu, terus istri saya punya teman itu salah satu asuransi, dia bilang ini ada tabungan, nanti kalau anaknya masuk SD dikasih sekian, SMP sekian gitu. Tapi kalau seandainya tutup usia, walaupun nggak selesai nyetornya, nanti duitnya tetap dikasih sesuai dengan perjanjian di awal. Wah, saya berpikir, wah ya bagus kalau kayak gitu, saya hanya setor aja. Berarti kalau ada apa-apa saya tutup usia, atau tutup usia waktu itu, atau kalau ada risiko misalnya lumpuh, saya bisa dilanjutin. Tabungannya ini sudah pasti keluar angkanya. Saya merasa waktu itu itu jujur itu asuransi murni ya, karena nggak ada investasinya. Saya merasa waktu itu salah satu solusi saya untuk memastikan menjamin anak istri saya bisa sesuai yang saya inginkan. Itu pun hanya dari sekolahnya ternyata. Ya itu pun saya rasa sudah bagus banget tahun 2000. Nah pada tahun 2007 saya bergabung di salah satu asuransi, saya lihat programnya, wah seperti yang teman lihat sekarang kayak Tapro gitu, itu luar biasa sekali. Saya bilang bertambah kuat keyakinan saya, yang tahun 2000 aja saya mau ngambil seperti itu, apalagi program seperti ini. Akhirnya saya bilang, gila, program seperti Tapro ini luar biasa. Saya bilang kalau seandainya orang di luar sana saya ceritain program seperti ini, pasti ambil. Jadi belief sistem kita yang kita harus perbaiki dulu sebenarnya kalau kita mau berhadapan sama nasabah adalah kepercayaan kita sendiri terhadap apa yang teman-teman bawa. Itu belief pertama harus ada itu dulu teman-teman. Nah kalau teman-teman hanya ngejar mohon maaf komisinya saja ya, atau mungkin BP atau whatever apapun namanya, nasabah itu dia bisa melihat teman-teman itu dari postur. Ini orang betul-betul niat ingin bantu saya punya tabungan seperti Tapro, atau hanya sekedar ingin jualan asuransi. Beda loh. Kita nawari nasabah Anda untuk buka asuransi, itu tujuannya memang ingin bantu nasabah ini, atau memang Anda ngejar target DP, atau hanya untuk komisi, kelihatan. Percaya sama saya 8 tahun ketemu klien saya, mereka bisa membaca loh. Anda datang ke dia untuk nawari ini supaya closing komisi KBP, atau betul-betul Anda ingin bantu nasabah ini itu punya jaminan kehidupan yang lebih bagus. Beda teman-teman. Tahap awal kalau teman-teman mau datang ke nasabah, mau closing, mau kecil atau mau besar, itu sama aja.
Bagi saya mau closing 120 juta, 150, 200 juta, sama 5 juta, 10 juta, sama aja. Yang bedanya adalah saya hadapi nasabah saya yang punya, kalau dia closing, itu bisa 120 juta, 150 juta. Sama kalau saya datang ke nasabah saya cuma punya kemampuan 5-10 juta, sama. Bahkan kecenderungannya, kita akan lebih susah closing. Saya kalau disuruh closing 5-10 juta lebih susah teman-teman, dibanding kalau saya disuruh closing 100, 200, 300 juta saya lebih mudah. Kenapa? Karena prinsip saya, kalau orang itu, orang ya mohon maaf, yang lebih, saya nggak bilang yang itu miskin atau apa, ada secara strata ekonomi finansialnya, kalau yang cukup mampu ini biasanya dia lebih menghargai dirinya sendiri, dia lebih menghargai keluarganya, dia takut sekali, orang kaya itu takut sekali itu kehilangan harta bendanya. Karena untuk dapatkan itu, mereka kerja siang, malam, pagi, nggak ada berhentinya. Gitu loh. Sedangkan mungkin kalau yang level-level karyawan dan lain sebagainya, mereka setiap bulan menerima penghasilan. Dan mereka sudah berada di zona nyaman, mereka berpikir dapat dari kantor, dapat dari macam-macam, yaitu membuat mereka lebih untuk mindsetnya. Jadi kalau kita datang ke orang yang belum punya asuransi, yang kita lakukan adalah kita buka mindsetnya dulu. Buka mindset kenapa asuransi itu penting. Tapi kalau saya bertemu dengan orang kaya, saya cuma tanyakan berapa jaminan yang ingin dia dapatkan, baik kekayaannya dia, asetnya, maupun untuk resiko-resiko yang sifatnya kritis. Nah, nanti kita akan masuk seperti itu. Cuman saya ingin kasih gambaran bahwa nasabah Anda, pada saat Anda datang ke nasabah Anda, mereka akan melihat Anda itu apakah sebagai penjual asuransi, ya, apakah Anda sebagai konsultan di bidang asuransi. Itu dua hal yang berbeda. Kita asumsikan aja seorang dokter, ya, kalau dia dokter, kita ke tempat prakteknya atau ke rumah sakit, kita tanyakan, masuk ke dokternya, kan dokternya kan pertama bilang gejalanya apa, panas atau seperti apa, dia melakukan pemeriksaan secara umum, ya. Itu yang dokter lakukan. Bayangkan kalau dokter itu kita baru duduk langsung dia bilang, kayaknya Anda ini diare, kayaknya Anda ini tipes, kayaknya Anda ini malaria. Bayangkan kalau Anda ke dokter seperti itu, apa yang Anda lakukan? Anda percaya nggak sama dokter itu? Enggak, ya? Iya, karena dokter itu kan konsultan kesehatan. Bukan dia jualan obat, bukan jualan yang lain-lain. Dia konsultan kesehatan. Yang namanya konsultan menempatkan posisinya layaknya seorang konsultan, konsultasi, konsultan, pengacara, advokat. Apakah advokat datang langsung, wah Anda nih kayaknya kena pembunuhan pasal sekian? Kan enggak. Dia harus tanyakan dulu, apa yang menjadi masalah Anda, ya, posisi Anda saat itu ada di mana, jam berapa, segala macam. Dia untuk membuat apa? Alibi, ya. Dia harus banyak bertanya kepada kliennya. Nah, kalau kita mau menjual asuransi, jujur tetap kita menjual asuransi itu bahasanya, ya. Tapi posisi Anda adalah ke nasabah, Anda pingin apa? Ngambil duitnya, memberikan mereka solusi, atau seperti apa? Ini dua hal yang berbeda. Karena pada saat masuk nanti dari postur itu 1 menit, 2 menit Anda ketemu orang itu, dia nggak tahu loh Anda mau ceritakan apa. Yang dia lihat adalah dari postur Anda. Ini orang mau ngapain nih? Coba sih cek, kalau ada teman-teman didatangin saya marketing apa kayak gitu, coba dalam hatinya Anda, pasti Anda bilang ini mau nawarin apa ya, mau ngapain nih, mau ngapain nih. Secara otomatis yang namanya manusia, dia berusaha membentengi dirinya sendiri, dia berusaha supaya duitnya nggak diambil orang. Itu manusiawi banget lah. Itu sesuatu hal yang sangat umum, saya bilang. Kita pun melakukan hal yang sama kok, gitu loh. Jadi ya itu secara automatically tidak kelihatan, tapi itu yang terjadi sebenarnya dengan nasabah. Mau itu nasabah yang closing 100 juta, masuk 100 juta, 50, ataupun berapapun, sama konsepnya. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan diri supaya duitnya nggak hilang. Mereka takut, ya orangnya apalagi kalau 100 juta, ya seperti apa ya, itu kelihatan teman-teman dari awal, ya seperti apa itu kelihatan gitu loh. Jadi tolong bagi teman-teman ya yang pengen datang ke kliennya mulai saat ini, hilangkan itu closing, duitnya gede, premi, BP, whatever, jangan. Itu akan hadir dengan sendirinya pada saat terjadi proses closing. Itu akan hadir dengan sendirinya.
Jadi yang pertama kali ya, yang harus teman-teman lakukan, belief systemnya teman-teman. Teman-teman datang ke sana itu untuk apa? Untuk nawari dia asuransi, untuk jadi BP, untuk dapat komisi, atau pingin betul-betul sih saya bantu klien saya ini punya kehidupan yang lebih bagus. Dengan cara apa? Dengan cara punya tabungan tapro. Cuman kembali ke asal dulu, kembali ke hati nurani Anda sendiri. Anda itu datang ke sana ngapain gitu loh. Itu tercermin loh teman-teman. Akan susah jadinya. Itu karena mindset kita kalau dari awal seperti itu berat jadinya. Untuk closing pun jadi berat karena salah dari awal. Closing pun jadi susah sekali. Uang closing 10 juta, 5 juta itu jadi berat sekali gitu loh. Jangankan closing 100 juta gitu. Jadi berat kenapa? Karena mindset kita ngambil duitnya dia. Itu kenapa? Karena Anda ngejar komisi kan? Anda ngejar closingnya. Nah, kalau saya pribadi, saya datang ke sana, saya ingin bantu dia karena rata-rata klien saya itu sudah punya asuransi lebih dari satu, antara 3 sampai 4 perusahaan asuransi. Dia nggak punya asuransi. Jarang sekali saya ketemu klien saya itu yang sama sekali nggak punya asuransi. Rata-rata sudah punya asuransi. Dan menariknya, dia tuh tetap bro ngambil dari kita. Yang penting sesuai kemampuannya dia. Kalau 100 juta, 100 juta, ya kurang lebih seperti itu. Jadi pertama kali yang Anda harus lakukan adalah perbaiki diri kita dulu. Karena nasabah itu melihat kita tergantung dari apa yang di dalam hati kita. Jadi pertama kali seperti itu ya, belief systemnya. Nah, setelah itu baru Anda mulai masuk ke nasabah. Cuman sekali lagi teman-teman, produk Tapro ini ya, kalau seandainya bukan di ruangan seperti ini betul-betul kita coaching day, kita akan cek gitu loh dengan asuransi yang lain. Boleh dicek dengan asuransi manapun ya teman-teman. Dari A misalnya, A, Z segala macam maupun dari pemerintahan punya ya, boleh dicek. Asuransi itu ada hubungannya dengan uang pertanggungan. Saya nggak tahu dengan teman-teman mengerti nggak dengan uang pertanggungan. Kalau saya melihat uang pertanggungan ya, itu sesuatu hal yang sifatnya wajib teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Uang pertanggungan sama sakit kritis nanti itu ada hubungannya itu dengan cara kita meng-closing orang. Jadi sudah benar sekali sakit kritis sama warisan tadi, saya biasa sebut ke klien saya itu warisan. UP itu uang pertanggungan saya biasa sebut sebagai warisan karena memang itu yang akan diwariskan ke keluarganya dia ya. Betapa pentingnya sebuah warisan itu ya, betapa pentingnya sebuah dana sakit kritis. Itu sesuatu yang coba sih teman-teman bayangkan ya, dengan orang-orang yang saat ini ada di rumah sakit yang dapat musibah sakit kritis, entah gagal ginjal, kanker ya, macam-macam yang berhubungan dengan sakit kritis. Coba Anda lihat, 100.000 pun bagi mereka itu sangat berharga loh teman-teman. Apalagi 100 juta, 200 juta, 300 juta, itu sesuatu yang nggak bisa dia dapatkan dengan cara yang normal. Asuransi itu pernah klien saya bilangnya waktu itu, waduh mas, kayaknya saya nggak perlu asuransi, saya nggak pernah sakit. Saat ini kondisi saya paling sehat, setiap 6 bulan sekali saya medical check up, dia bilang gitu. Wah, saya bilang bagus pak, karena sebenarnya asuransi itu tidak ditujukan untuk orang yang sehat. Asuransi itu ditujukan untuk orang yang sakit, betul ya, terutama sakit kritis sama tutup usia. Kalau orang yang sehat nggak perlu asuransi teman-teman. Yang butuh asuransi jaminan tadi kayak sakit kritis, warisan, itu untuk orang yang meninggal sama orang yang sakit. Kalau nasabah saya bilang sehat, justru saat itu dia harus masuk. Kenapa? Karena asuransi itu dimiliki itu bukan untuk orang yang sehat. Sekali lagi, asuransi dimiliki bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Nah, pertanyaannya cuma satu. Coba Anda tanya ke semua asuransi, saya bilang ke nasabah saya, silakan Anda tanya ke semua asuransi dari A sampai Z yang ada di Surabaya. Tolong tanya, Anda sekarang sudah kena gejala aja, nggak usah sakit, gejala sakit kritis. Coba Anda bilang, Pak, saya punya kondisi seperti ini, saya ingin masuk 1 triliun Pak. Mau nggak kira-kira asuransinya nanggung? Enggak. Ya itu kenapa? Masuk itu pada saat kondisi sedang sehat. Jadi kalau asuransi itu memang ditujukan itu untuk orang-orang yang sehat, bukan orang-orang yang sakit. Kalau untuk orang-orang yang sakit, pihak asuransi nggak perlu ada kita. Mereka langsung buka gerai di rumah sakit, di panti sosial dan lain sebagainya. Ya insya Allah pasti semua masuk. Kenapa? Karena orang sana sakit semua pasti butuh. Ya. Jadi kalau ada yang bilang saya nggak butuh asuransi,
Ya Anda coba ke rumah sakit aja, lihat semua orang sana pasti butuh asuransi. Dan yang menarik teman-teman, bayangkan kenapa sih orang di luar negeri sana starf hidupnya tinggi-tinggi, ya level hidupnya bagus-bagus. Kenapa? Karena semua aspek kehidupannya mereka itu dilindungi sama yang namanya proteksi. Semua. Dia punya pohon nimpa tetangganya, itu mereka tinggal ngomong ke tetangganya, kamu langsung aja ke ini, nanti dibayar kok sama perusahaan asuransi saya. Nabrak pun gitu. Di Indonesia ada kok seperti itu, cuman kita nggak sadar ya pentingnya sebuah program tabungan. Warisan sama sakit kritis itu sesuatu yang nggak bisa ditunda. Kenapa? Sakit kritis itu teman-teman butuh biaya yang besar, dan persoalannya Anda nggak akan pernah tahu. Kalau ingin tahu ya kondisi kita saat ini, kita lakukan medical check up kalau ada di sini, pasti ketahuan tuh trigliseridnya, kolesterol jahat ya, kolesterol baiknya berapa, kreatin dari fungsi ginjal dan lain sebagainya, itu bisa ketahuan gitu loh. Tapi kalau kondisi sekarang memang sehat ya, tapi pertanyaannya kalau ada resiko ya kita nggak pernah tahu. Yang namanya sakit kritis itu sesuatu hal yang tidak bisa diprediksi. Kalau tipes, kalau demam berdarah, ada indikasi-indikasi awal. Itu bisa kelihatan, apalagi kalau di sini ada Bu Dokter mungkin lebih mengerti dibanding saya, tapi minimal kalau untuk sakit-sakit normal tuh ada indikasi awal, ada pencegahan. Jadi bisa kita lakukan, tidak harus masuk rumah sakit kalau secara finansial kita nggak punya uangnya. Tapi pertanyaannya sakit kritis nggak bisa teman-teman. Nego sama dokter, jangan dok, jangan dioperasi dulu. Masalahnya taruhannya dengan nyawa. Coba posisikan nasabah Anda itu seperti itu. Minta nasabah Anda berpikir, kalau seandainya besok hari ini terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya harus punya. Makanya pentingnya sakit kritis sama yang namanya uang pertanggungan, karena kita nggak pernah tahu, nggak ada indikasi awal ya. Terus bayangkan kalau kita mau meninggalkan anak kita sejumlah uang yang besar, ya seharga 1 miliar, ya yang harus kita siapkan duitnya ya memang 1 miliar juga. Ya bayangkan seperti itu. Dan itu warisan yang memang harus kita siapkan. Jadi OP itu berhubungan dengan apa? Dengan resiko hidupnya nasabah itu sendiri, termasuk sakit kritis. Kalau yang namanya kesehatan itu ada antisipasinya. Anda hidup sehat, kesehatan Anda bisa terjaga. Tapi kalau yang nama sakit kritis, kita sudah tahu sendiri ya, 90% ya orang tutup usia itu diawali dengan resiko sakit yang sifatnya kritis. Itu sudah pasti teman-teman. Kita seperti antrian di loket, ya kita tidak tahu kita urutan keberapa ya yang tutup usia. Tapi percaya sama saya nggak menakuti teman-teman di sini. Tapi believe me, percaya sama saya, kita ini ibaratnya antrian, keluar dari satu pintu, nanti akan masuk ke pintu yang lain. Kadang kalau orang sudah hidup enak, dia lupa gitu loh. Pintu itu mungkin jaraknya 1 meter, 1 menit, ya 1 jam, 1 tahun, 20 tahun dari kita. Kita nggak pernah tahu. Kita harus punya kepercayaan diri bahwa apa yang kita berikan ke nasabah itu memang terbaik yang dia bisa dapatkan saat ini. Saya selalu seperti itu. Kalau penutupan closing saya selalu bilang, saya ucapkan selamat kepada nasabah saya bilang, Pak, ini yang Bapak bisa berikan untuk keluarga Bapak saat ini. Loh kok kenapa kok saat ini? Ya karena 5 tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, dengan nilai itu belum tentu sama dengan kebutuhannya. Ya kalau kita sepakat enggak bahwa setiap kebutuhan itu pasti beranjak naik. Percaya ya? Berarti warisan itu setiap tahun harus naik enggak? Nah, sakit kritis untuk dia berobat itu setiap tahun harus naik enggak? Nah, berarti setiap tahun teman-teman bisa closing orang yang sama. Tapi pertanyaannya, Pak Haris bagaimana cara untuk closingnya? Kita masuk satu persatu dulu. Yang pertama, tadi saya bilang, Anda datang ke sana sebagai apa? Orang yang menawarkan asuransi karena alasan di belakang ngejar BP, dapat komisi gede 2 tahun, atau Anda memposisikan diri Anda sebagai teman baiknya dia, sahabatnya dia, walaupun Anda baru kenal saat itu, untuk memberikan satu program tabungan yang kalau dibandingkan dengan program tabungan yang lain, nggak ada apa-apanya teman-teman. Karena dia ikut 90 hari kemudian ada resiko langsung keluar 1 M. Sorry teman-teman, coba di luar sana nyari, ada nggak mau yang kasih ya tabungan yang ada tambahannya 1 miliar selain asuransi? Nggak ada teman-teman. Anda beli rumah aja harus punya jaminan. Anda pinjam duit harus punya jaminan. Apalagi nilai 1
M. Itu kenapa pentingnya sebuah warisan maupun sakit kritis, karena nilainya itu setiap tahun beranjak naik. Nasabah kalau dia nggak punya saat ini, entah 6 bulan, sebulan, berapa lama pun, dia pasti harus punya. Persoalannya adalah kalau Anda nggak datang lagi saat itu, mungkin dia akan ngambil dari orang lain. Betul ya? Sudah banyak kejadian seperti itu ya. Dia akan ngambil dari orang lain. Kenapa? Ya karena Anda berhenti untuk memberikan dia solusinya. Jadi tahap awal yang biasa saya lakukan yaitu tadi, saya datang ke nasabah saya sebagai seorang apa? Konsultan di bidang keuangan, lebih tepatnya adalah financial risk. Ya, risiko terhadap finansial. Bahkan ada suatu kali saya biasanya kalau ketemu orang middle up ya yang punya polis banyak, saya memperlakukan diri saya itu sebagai seorang apa? Insurance analisis. Saya tidak menjual asuransi lagi sekarang ini. Posisi saya adalah sebagai analis terhadap asuransinya dia. Loh, kalau kita ke nasabah ya, jangan Anda merasa di bawahnya nasabah. Justru posisi Anda itu ada di atasnya nasabah. Kenapa? Karena dia perlu produknya. Anda yang punya ilmunya. Makanya saya selalu bilang ke nasabah saya bahwa kalau yang punya yang middle up, yang punya asuransi banyak, saya bilang, Pak, disiplin ya keilmuan saya ya di perusahaan Allianz adalah di insurance analysis. Tugas saya adalah melihat seberapa banyak ya nasabah itu punya proteksi, terus berbanding dia dengan kemampuan setornya dia, ya kita melihat dengan jaminan-jaminan yang sudah ada dia punya seberapa bagus. 1 miliar itu relatif sifatnya tergantung manusianya. 1 miliar bisa sedikit, bisa banyak. 500 juta juga bisa sedikit, bisa banyak, tergantung dari kebutuhan setiap orang. Nah, kita nggak pernah tahu kebutuhannya seperti apa, teman-teman. Jadi tahap awal yang kita masuk ya tadi seperti itu. Yang kedua adalah yang saya biasa lakukan, standarnya ya pertama kita membuat janji, sudah pasti ya. Saya biasanya jualan asuransi itu dari mana? Lebih bagus itu dari referensi, bukan dari blind customer. Kalau kayak canvassing itu blind customer. Loh, saya bilang bukan jelek, loh silakan. Ya, tapi kalau canvassing itu Anda kalau belum punya mental yang cukup bagus, secara emosional jadi down gitu. Kalau saya nggak ada masalah canvassing, saya sudah sering ketemu orang. Nah, kalau referensi itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena pada saat saya masuk melalui referensi, 50% itu sudah closing. Kenapa? Karena satu, pemberi referensi kenal sama yang akan saya jelasin tadi. Pertama poinnya ke situ. Dan kedua memang saya bisa tahu tahap awal bagaimana orang ini itu dari pemberi referensi. Kecuali teman-teman bilang bahwa waduh saya nggak kenal orang di Surabaya, nah itu lain lagi pembahasannya. Itu nanti ada tahap selanjutnya. Banyak di tim saya closing orang itu dari antrian dari ATM. Biasa dorong antri ATM, memang sengaja nyari tempat-tempat yang banyak antriannya supaya ada kesempatan untuk daftar nama. Itu dari blind customer boleh. Cuman kalau mau cepet-cepet closingnya, saya sarankan dari apa? Referensi. Jadi pertama kali, ya referensi itu karena 50% tingkat closingnya lebih tinggi dibanding yang blind customer yang Anda sama sekali tidak mengerti. Kenapa? Bayangkan kalau Anda tidak mengerti, terus Anda harus kenalan dulu, memposisikan jadi orang yang dipercaya, itu kan susah. Tapi kalau kita referensi, ya Anda kan punya banyak teman, saudara Anda punya banyak teman, ibu bapak punya banyak teman saudara, tetangga juga punya, dari tetangga lagi. Yang saya lakukan selama ini adalah nasabah saya itu memberikan referensi ke saya. Saat itu juga biasanya saya telepon 1-2 orang langsung di hadapan nasabah saya. Misalnya seandainya belum terjadi closing, tapi saya membutuhkan referensi, biasanya saya bilang, Bu, dari cerita saya tadi menurut Ibu program ini bagus nggak Bu? Saya bilang, pasti akan dibilang bagus. Nah, menurut Ibu kalau seandainya ada risiko sakit kritis ya, warisan, kalau ini Ibu ceritakan kepada orang lain, kira-kira siapa Bu yang kurang lebih ya sepakat dengan Ibu? Dia akan sebutkan namanya, minta nomor teleponnya, saat itu juga kita telepon. Ya biasa yang saya telepon saya bilang bahwa misalnya orang yang muslim ya assalamualaikum, atau ya assalamualaikum, perkenalkan sama saya Haris ya. Misalnya Ibu Andi, saya temannya dari Ibu Nita. Nah, ini Ibu Nita ada di depan saya. Ini saya lagi cerita-cerita tentang suatu konsep keuangan, dan Ibu Nita bilang bahwa kalau saya ini ceritakan ke Ibu Andi, ini Ibu Andi pasti ngambil. Nah, cuman gini Bu, saya harus minta waktunya Ibu untuk buat, istilahnya kita buat janji. Biasanya referensi seperti itu, tingkat closingnya lebih tinggi lagi, 60-70%. Karenanya pada saat saya datang, orangnya udah ngerti. Saya datang ke sana tujuannya apa, untuk apa, dan lain sebagainya.
Yang biasa saya lakukan ke klien saya adalah kurang lebih selama 8 tahun saya di asuransi, seandainya saya di rumah orang itu kurang lebih, let's say kita bilang gampangannya 1 jam misalnya ya, kurang lebih saya kalau di bahasa asuransi itu namanya fact finding, gali data. Saya 40 menit itu bertanya teman-teman. Saya sama sekali tidak menjual asuransi di nasabah saya. Kenapa? Kalau saya jual asuransi, dia udah punya banyak asuransi. Salah kalau saya ke nasabah saya jualan asuransi. Kenapa? Pasti ditolak saya. Jadi kalau saya bilang, wah ini saya punya program bagus, bla 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 bla. Ya, dia bilang apa? Waduh, Des, saya sudah kayak gini nih sudah banyak. Dia bilang, sorry, saya untuk nambahin lagi nggak cukup sudah duitnya. Jadi hati-hati, dari awal salah, ujungnya pun kita sudah tahu, endingnya pasti salah. Jadi kalau kita ketemu klien itu saya sudah tahu kok, klien ini closing atau enggak udah ketahuan. Berapa lama dia closing sudah ketahuan. Dari tahap awal saya ngomong ke klien saya, dari wawancara saya ke dia 40 menit itu saya sudah tahu kok. Saya harus closing orang hari ini atau 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan udah ketahuan. Dari gaya bicaranya dia, saya sudah tahu closing atau tidak. Berapa besar closingnya, kita sudah bisa tahu. Tapi intinya adalah 40 menit yang saya lakukan adalah saya bertanya teman-teman, karena saya sebagai seorang konsultan di bidang apa? Financial risk. Jadi kalau saya jual asuransi, yang terjadi adalah penolakan. Tapi kalau saya memposisikan diri saya sebagai konsultan financial risk, yang konsultan lakukan itu apa sih? Dia nggak asal ngomong teman-teman. Yang dia lakukan apa? Dia bertanya ke nasabahnya, dia harus gali data sebanyak mungkin. 40 menit waktu saya dari 1 jam itu saya pakai untuk apa? Untuk bertanya ke nasabah saya. Itu yang saya lakukan. Kenapa? 80% tingkat closing itu kalau Anda tahu nasabah Anda seperti apa, betul ya? 40 menit saya itu menentukan 80% tingkat closing saya. Ya, karena gini ya, kalau kita melihat adu-aduan nggak akan habis teman-teman, ya nggak akan habis. Walaupun saya tahu ya yang namanya tapro, sakit kritis sama warisannya nggak ada yang bisa nandingi teman-teman di seluruh asuransi yang ada di Indonesia. Itu pun saya kalau masuk dari situ saya sudah tahu pasti nasabah saya akan terima. Cuman saya akan membuat lebih tajam lagi closingnya. Seperti apa? 40 menit saya atau 80% waktu saya akan pakai untuk apa? Bertanya kepada nasabah saya. Pertanyaan dari awal yang saya lakukan pertama ya sudah pasti tentang pekerjaannya. Saya harus tanya pekerjaannya apa. Dari pekerjaan ini saya akan bisa tahu level yang saya ajak bicara. Ya kalau dia bilang dia dokter, dia konsultan hukum, dia supir, dia pegawai bank, dari dia dasar itu saya sudah tahu. Saya arah pembicaraan saya nanti kemana? Tergantung dari orang yang saya ajak bicara. Kalau dia dokter, lebih enak lagi. Karena dia bersinggungan dengan setiap hari dengan orang-orang yang sakit. Jadi gini teman-teman, Anda bertanya, itu sebenarnya memberikan masukan ke Anda. Itu apa sih yang harus Anda bicarakan lagi nanti? Itu poinnya. Semakin Anda tahu banyak sisi semua nasabah Anda, itu semakin Anda bisa closing. Itu hanya masalah waktu. Dia tidak akan bisa menolak Anda. Kenapa? Karena pada saat dia ngomongin semua, sebenarnya dia lagi melepaskan objectionnya dia. Ya, pada saat saya bertanya, misalnya suatu saat habis saya bertanya tentang pekerjaan dia, ya, sudah berapa lama bekerja di perusahaan itu, atau profesinya dia sudah berapa lama, ya kliennya siapa aja. Misalnya Pak Alam, selamat siang Pak Alam, ya saya bilang, ya seperti yang saya telepon kemarin Pak, saya ingin ketemu Pak Alam, saya menceritakan sedikit tentang konsep penabungan misalnya, atau saya ceritakan sedikit tentang perencanaan keuangan Pak, tapi nanti yang berhubungan dengan financial risk. Nah kalau Bapak mau bertanya sama saya, monggo. Cuman sebentar Pak, saya sedikit aja Pak ingin bertanya dengan Pak Alam. Boleh tahu Pak Alam, kalau saat ini pekerjaan Pak Alam lagi di bidang apa? Oh dia bilang, oh saya kontraktor. Wah bagus tuh Pak Alam. Kontraktor di bidang apa ya Pak? Dia ngomongin lagi, oh kontraktor ini. Berapa lama Pak Bapak di bidang itu? Sekian lama. Oh berarti klien Bapak banyak ya yang bagus-bagus ya Pak. Itu juga nanti kalau dia closing kan kliennya bisa untuk kita, betul ya? Itu salah satu cara. 40 menit waktu saya itu akan membuat banyak
nanti referensinya dia lah, apa, karena dia ngomong semua. Terus saya tanyakan lagi, ibu ada di mana Pak ya? Itu ada di dalam. Oh, nggak sebaiknya Pak, ibu juga ikut nimbrung. Mungkin nanti kan kalau memang ibu ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Sebenarnya tujuan saya sih satu, saya ingin tahu nanti pengambil keputusannya siapa. Kalau teman-teman cerita terus, wah ini Pak bla 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 bla, Anda merasa Anda cerita dengan program yang luar biasa, pasti nasabah ambil, Anda salah. Yang terjadi Anda ditolak. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya dia ngomong gini, saya tak bicarakan sama istri dulu ya. Karena Anda dari awal nggak tanyain sih, pengambil keputusannya siapa. Tapi kan nggak mungkin ya, orang laki dibilang, Pak, Bapak yang ngambil keputusan di rumah ini siapa ya Pak? Wah, alamat Anda kalau kayak gitu. Tapi saya bertanya sih nggak seperti itu. Saya tanya hal-hal yang kecil. Pertama dari pekerjaannya, mulai saya masuk ke anaknya, saya catat. Saya mohon maaf, saya orangnya agak sedikit pelupa. Kalau sudah semangat ngomong itu saya lupa nanti nama istrinya siapa, nama anaknya. Jadi biasanya saya catat ya. Namanya anaknya Andi, usia sekian. Nama anaknya ini saya catat. Nama istrinya ini. Nah, mulai saya bertanya. Jadi teman-teman sekali lagi mulai sekarang kalau datang ke nasabah itu jangan langsung presentasi ya teman-teman. Pasti ditolak. Percaya sama saya. Oh, saya 8 tahun kok. Saya sudah lakukan terus-menerus, pasti ditolak. Sebagus apapun lah Anda punya namanya proteksi. Even Anda kasih gratis loh, dia malah tambah mikir-mikir. Cobaan, ini Pak gratis, nggak usah nabung, dia mikir. Wah nih, orangnya nabung pakai tabungan, kasih gratis. Ini Pak preminya paling, akhirnya apa? Anda bermain di angka yang paling kecil preminya. Akhirnya bisa nggak 300.000 gitu loh. Nanti saya kasih tahu caranya. Tapi yang terjadi nanti ujung-ujungnya malah seperti itu gitu loh. Kalau Anda merendahkan, maksud saya apa? Anda kasih bagus pun produknya luar biasa, ditolak kok sama nasabah Anda gitu loh. Ujung-ujungnya kan nanti Anda kecilkan preminya lah, Anda limit sampai paling kecil gitu loh. Yang terjadi kan malah adu-aduan kecil gitu loh. Kalau saya kebalikannya, nasabah itu malah yang terakhir masuk itu kemarin ke saya itu harusnya 100 juta teman-teman, 100 juta. Cuman saya berpikir gitu loh, kalau seandainya saya bisa buat bulanan 10 juta kan jadi 120 juta. Saya sih nggak mau supaya komisinya gede, nggak sih, tapi sebenarnya iya sih. Tapi maksud saya adalah 100 juta sama 120 juta kan luar biasa tuh selisihnya ya, lumayan. Oke, 100 juta saya buatin ya. Saya juga ukur kemampuan setornya juga ini. Cuman saya berpikir waktu itu, kalau saya bisa maksimalkan di angka 120 juta ya kenapa enggak gitu loh. Akhirnya yang terjadi yaitu saya buat bulanan 10 jutaan. Ya saya ceritakan ulang. Jadi yang saya lakukan apa? Saya bukan menurunkan preminya, justru saya naikkan tuh preminya. Saya bilang, Pak, kalau seandainya nih kita berandai-andai Bapak sudah punya 100 juta, terus tiba-tiba, ya mohon maaf, kita ngambil ini kan tujuannya bukan untuk sakit, kritis dan lain sebagainya. Ya cuman pertanyaannya, Anda bisa menghindar nggak dari yang namanya resiko? Enggak kan? Nah, lebih bagus punya dibanding tidak, gitu aja. Kalau pada saat betul-betul resiko ini terjadi, menurut Anda nih logikanya, dapat setiap bulan ya atau setiap tahun 120 juta atau 100 juta? Kira-kira nasabahnya bilang 100, nasabahnya akan bilang 120 juta. Gini loh Pak, coba Bapak bayangkan misalnya antara setoran 10 juta bulanan sama 100 juta, kira-kira Pak, besaran mana? Kira-kira besaran 100 juta, karena dia harus mengeluarkan 100 juta dulu. Berarti kan lebih bagus 10 juta Pak ya? Iya, padahal Pak benefitnya 10 juta itu jauh lebih besar dibanding 100 juta. Akhirnya dia mau, singkat cerita mau. Tapi masalahnya satu, waktu itu dia ada masalah dengan pajak yang dia harus bayar pajak 700 juta gitu ya. Nasabah saya itu kan kontraktor gitu ya. Dia juga ngambil barang-barang dari tempat lain gitu. Masalahnya teman-teman kontraktornya dia itu dia ngambil dari dia gitu, tapi dia kan bayar pajak ke temannya itu. Nah, ternyata tidak dibayarin gitu. Akhirnya dia yang harus nalangi 700 juta pada saat sebelum closing. Saya juga mikir, jadi nggak ya dia ngambil ini 120. Tapi waktu itu saya pastikan, saya yakin bahwa dia pasti ngambil. Dan even dia punya resiko 700 juta, dia harus tetap keluarin, dia tetap ngambil dari saya 120 juta. Kenapa? Saya kasih dari si sebenarnya sih sama aja. 120 juta itu cuma beda sakit kritisnya. Kalau yang 100 juta itu 1 miliar, kalau untuk yang 120 juta saya cuma nambahin 500 juta.
Cuma bedanya di situ. Tapi titik tekannya adalah saya waktu itu kasihkan di payer benefit. Payer benefit adalah resiko sama, sakit kritis, ya cuman kan nanti preminya yang dijamin. Jadi tidak ada, jadi resikonya sama aja, cuma tambah satu form aja payer benefit. Nah dari situ ya akhirnya dia ngambil. Jadi yang saya lakukan adalah saya tidak memperkecil preminya, justru saya naikkan selalu itu. Saya akan maksimalkan. Jadi setoran nasabah itu kalau tidak dimaksimalkan, terus datang agen asuransi lain, dia bisa tetap masuk nggak? Tetap. Makanya kalau klien saya itu kalau sudah masuk ke saya, asuransi lain masuk nggak bisa, sudah habis duitnya, sudah masuk maksimal soalnya. Ya. Tapi nanti menariknya tahun depan dia masuk lagi loh. Kenapa? Karena dia sudah percaya sama kita. Ya, karena kita selalu ada di bisnis yang sama. Ya. Nasabah itu ya kalau Anda semakin lama di asuransi, semakin mudah Anda closing. Karena dia melihat orang yang sama. Tahun pertama, tahun kedua kok terus sama. Berarti memang orang ini punya komitmen. Jadi nasabah ngambil polis asuransi itu bukan karena yang nawari ganteng, cantik, yang ngomong baik, enggak. Itu mungkin ukuran parameternya yang ke 1000. Tapi parameter utama adalah orang ini datang ke saya, itu komitmennya apa dengan saya? Pengen jualan asuransi atau pengen bantu saya? Nah kalau memang bantu saya secara komitmen, harusnya dia setiap tahun tetap ada di asuransi itu. Jadi nanti teman-teman kalau mau closing lebih gampang, ya pastikan Anda akan terus ada di Univision ini, karena kita akan terus belajar. Pada saat masuk ke nasabah tadi, yang saya lakukan pertama banyak bertanya. Nah pada saat saya bertanya, Pak, Ibu nggak ikut? Oh enggak, dia lagi misalnya nyusuin atau lagi istirahat atau kurang enak badan. Nanti saya akan coba tanya lebih dalam lagi. Loh Pak, ini rumahnya kan bagus ya Pak. Ini kalau beli rumah kapan ya Pak? Oh sudah lama Mas, 10 tahun yang lalu. Loh waktu beli yang milih-milih rumah siapa Pak? Oh berdua. Kita tanya hal-hal yang penting ya, yang ngeluarin duit banyak gitu loh. Kalau beli mainan nanya istri kan nggak mungkin. Tapi kalau dia misalnya kayak beli rumah, mobil, bla 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 yang berhubungan dengan angka yang besar, kita tanya, apakah Bapak itu dalam mengambil keputusan perlu pertimbangan istri atau tidak? Kita harus tahu itu loh teman-teman, sebelum kita masuk ke materi jualan kita apa, kita harus tahu dulu latar belakang klien kita ini orangnya seperti apa gitu loh. Apakah dia memang pengambil keputusan, atau pengambil keputusan ada di istri, atau cukup suaminya aja sudah nggak perlu istri sudah ngambil keputusan gitu. Jadi harus jelas ya teman-teman. Ini suaminya duduk di sendirian ini, apakah karena memang disuruh istri, udahlah kamu aja gitu ya. Karena memang nanti ujung-ujungnya harus bicara ke istri, atau memang karena suaminya bilang nggak, tanpa istri pun saya bisa ngambil keputusan. Anda harus tahu yang mana. Jadi dengan banyak bertanya, Anda jadi semakin tahu kira-kira posisinya ada seperti apa. Itu jadi yang pertama biasanya pekerjaan. Setelah itu saya akan tanyakan lagi tentang siapa pengambil keputusannya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan lah. Caranya kan teman-teman bisa modifikasi sendiri, tapi prinsipnya adalah yang saya lakukan 40 menit, kalau dari 1 jam itu saya bertanya terus. Nah, setelah itu saya mulai masuk yang spesifik, saya tanya hobinya. Ya, saya mulai bertanya secara keuangan, ya. Pak, ini adik kan sudah mulai SD kelas 1 nih Pak ya. Pasti kan kalau ke depan ini Bapak mulai adakan perencanaan keuangan untuk menabung. Oh, sudah Mas, di bank ini, di bank itu. Oh, begitu ya. Saya mencatat. Oh, jadi di bank ini. Loh, kalau saya boleh tahu Pak, sudah berapa lama masuknya? Oh, sudah 2 tahun. Loh, dulu ngambil itu tujuannya untuk apa? Saya mulai selidiki, mulai bertanya tentang tabungannya itu. Jadi saya telusuri betul. Dari situ nanti saya bisa tahu teman-teman. Saya mulai bertanya sedikit demi sedikit. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya akan mengarahkan secara tidak langsung ke materi asuransi saya. Nah, saya ternyata tahu ya, dia punya ikut misalnya asuransi ini karena untuk anaknya begini atau ini. Sementara dia sendiri belum ada. Misalnya dia sendiri belum ada. Terus saya tanya, loh Pak, kenapa sih Pak untuk Bapak sendiri kok nggak ada? Enggak lah Mas, yang penting itu kan pendidikan anak saya. Ya, karena pendidikan itu sesuatu hal yang luar biasa penting. Nanti kalau saya nggak ada, dia mulai cerita. Nah, dari situlah mulai masuk selling idea. Nah, setelah saya rasa sudah cukup materi yang saya punya untuk bahas ini, nanti kalau saya belum bertanya, dia akan bilang gini, waduh Mas, saya sudah punya banyak asuransi. Tapi karena dia sudah ngomong semua, dan saya tahu seperti apa, saya akan bilang, Pak, tugas saya ya,
yang ada di aliansi ini adalah membantu klien saya menentukan sebenarnya program keuangan seperti apa sih yang seharusnya dia punya. Ya ibaratnya sebuah rumah tangga, bangunan itu kan ada pilarnya. Pilar ini yang akan menentukan tingkat kekuatan dari bangunan itu. Coba bayangkan sebuah rumah nggak ada pilarnya, jatuh nggak? Jatuh. Nah pertanyaannya adalah pilar ini pilar keuangan. Bayangkan kalau bebannya itu setiap tahun itu bertambah, sementara pilar ini kekuatannya tetap 500 juta saja, dua pilar ini. Sedangkan beban ini lebih dari 500 juta, 1M, 2M, tanpa dia sadari. Pertanyaan saya, tinggal tunggu waktu enggak Pak pilar ini ambruk? Iya, tahu ambruknya dari mana? Pada saat betul-betul dibutuhkan. Ternyata cuma 500 juta, padahal yang dibutuhkan 2 miliar. Selisih 1,5 miliar dari mana Pak? Nah kita sudah masuk mulai ke selling idea. Saya nggak ceritakan dulu programnya, saya masuk ke selling idea. Jadi ibaratnya pertama saya fact finding, mencari data nasabah saya, bertanya. Setelah itu saya baru masuk ke yang namanya presentation solution. Saya belum masuk ke presentasinya. Saya baru kasih solusi. Pak, kalau Bapak punya seperti ini, alangkah baiknya itu programnya harus seperti ini. Misalnya dia punya pensiun, program pensiun misalnya, atau dia punya program kesehatan atau program apapun namanya. Yang saya mau jual kan tadi yang namanya sakit kritis sama uang pertanggungan. Betul ya? Nah, kalau orang ini agak sedikit agamanya kental gitu, saya akan misalnya secara gampang kalau saya mau jual uang pertanggungan, saya akan bilang bahwa Pak, Bapak tahu nggak? Saya yakin Bapak lebih bagus lah dari sisi agama dibanding saya. Saya bilang, Pak ada loh Pak 3 ya pahala yang akan terus datang walaupun orang itu sudah nggak ada. Betul ya Pak ya? Saya sebutin kan satu-satu ilmu yang berguna, anak yang soleh, dan terakhir apa? Amal jariah. Pak bayangkan Pak, Bapak bisa bangun masjid, misalnya untuk yang muslim ya, Bapak bisa bangun masjid, selagi masjid itu dipakai terus sama setiap orang, Bapak punya amal terus jalan. Pak, kira-kira bangun masjid cukup nggak 1 miliar? Nggak cukup. Butuh berapa Pak? 5 miliar, 10 miliar. Nah Pak bayangkan ya pada saat kita tutup usia, amal jariah kita terus jalan. Bapak tahu nggak caranya seperti apa? Bapak cuma punya warisan, ini hanya untuk keluarga loh Pak, 500 juta. Padahal Bapak sepakat sama saya, kalau kita mau punya pahala yang akan terus berjalan, kita harus bisa bangun masjid, dan itu masjid butuh 3 miliar Pak. Jadi kalau saya lihat di sini warisan yang Bapak masih kurang 3 miliar. Kalau Bapak merasa bahwa amal jariah itu penting bagi Bapak, kalau dia dari sisi agama, kita bisa pakai teman-teman. Jadi uang pertanggungan itu ya, itu bisa dipakai saling idealnya, salah satunya melalui 3 hal itu. Ya, salah satunya tadi itu amal jariah. Kita bisa masuk kok ke situ teman-teman. Dulu ada klien saya closing, dia orang Chinese. Dia waktu itu dia ceritain semua ya. Dia bangun rumah ini, dia sewa arsitek ya. Itu arsitek kasih yang model 600 juta, 800 juta, 1M. Jadi arsitek itu buat rumah. Kalau yang 1M harganya itu gambarnya tok 1M itu model gini, 800 juta model gini, 600 juta model gini. Dia pilih yang 1M. Dia belum bayar arsiteknya, baru gambarnya tok yang dia bayar senilai 1M. Nah dari sini kan ketahuan tuh. Terus arsiteknya dia bilang nih, nasabahnya bilang bahwa pada saat mau bangun rumahnya itu arsiteknya itu melakukan pendalaman 1 bulan, kehidupannya orang ini seperti apa, bangun pagi seperti apa. Dari situ saya tahu orang ini sangat detail, dan memang menariknya detail teman-teman, detail banget. Jadi kesannya jadi cerewet, detail banget. Wah dia mulai tanya dari A sampai Z, dari A sampai Z. Dan saya pernah diusir di awal datang ke sana, saya diusir. Dia pingin yang datang ke sana itu pimpinan tertinggi yang ada di asuransimu. Dia bilang, kamu siapa ini? Oh, saya manajer. Jangan, yang saya perlukan siapa yang tertinggi di kantor kamu? Direktur kamu, suruh datang ke sini gitu loh. Akhirnya yang saya bilang apa? Pak, kalau saya waktu itu bilang, betul sih Pak, direktur saya ada. Cuman Bapak tahu nggak, direktur saya itu setiap hari ada di kantor. Nah, saya ini manajer yang setiap hari itu ketemu klien. Jadi ujung-ujungnya kalau dia datang, nanti yang disuruh ngomong saya juga Pak. Jadi kan percuma gitu loh. Pasti kalau direktur saya datang, dia akan bilang, Bapak percaya aja sama si Haris. Kenapa? Yang ketemu klien setiap hari itu si Haris, bukan saya.
Nah, saya datang ke sini Pak, mewakili teman saya, itu untuk pengen tahu sih Pak sebenarnya apa. Dia punya asuransi banyak, mulai dari dolar sampai rupiah yang sudah 20 tahun yang lalu, banyak sekali. Ya saya mulai catat, saya buat summary. Jadi waktu itu saya sempat ditolak gitu. Yang saya bilang saya lakukan apa? Saya tadi katanya punya asuransi banyak Pak ya. Saya bilang, wah bagus Pak. Itu kan asuransi sudah lama. Yang namanya sesuatu yang lama perlu diupdate nggak Pak? Mobil aja setiap 5 tahun biasanya ganti model. Minimal gini deh Pak, kalau Bapak nggak masuk nggak apa-apa. Tapi minimal saya coba bantu Bapak ngelihat asuransi yang Bapak semua punya itu seperti apa sih? Ya, kebetulan saya berdisiplin keilmuan saya di insurance analisis, saya bilang. Jadi sudah tepat saya datang hari ini untuk bantu melihat seberapa banyak sih asuransi yang sudah punya. Saya catat, ternyata saya hanya bilang, Pak tadi Bapak bilang apa? Punya banyak ya Pak? Enggak Pak, ini enggak banyak. Kalau saya melihat angkanya cuma sekian nih Pak. Warisannya cuma sekian, padahal rumah Bapak angkanya luar biasa. Ini value for money-nya enggak ada Pak, saya bilang. Yang saya tekankan adalah sesuatu hal ya, kalau yang namanya sakit itu bisa diprediksi, saya bilang. Bayangkan Pak, anak dia punya waktu itu kalau tidak salah anaknya 3. Saya masih kecil-kecil, saya cuma tanya, Pak, Bapak seorang pengusaha? Ya, pengusaha. Bapak suka main saham? Ya, main saham. Terus saya cuma tanya, Pak, Bapak bisa sebesar ini, ya semua aset dan segala macam, itu Bapak butuh berapa lama Pak untuk buatnya? Wah, sekian tahun. Nah pertanyaannya Pak, kalau seandainya mohon maaf ada apa-apa dengan Bapak, bisa nggak Pak anak Bapak disuruh duduk di kursi Bapak, suruh menjalankan roda bisnis Bapak? Kira-kira bisa? Jawabannya bilang apa? Nggak bisa. Yang keluarga Bapak butuhkan itu bukan pekerjaan Bapak. Yang dia butuhkan adalah berapa yang Bapaknya tinggalkan untuk makan, minum, kebutuhannya dia minimal 10 tahun dari sekarang. Nah, kalau kita ngelihat ini Pak, ya mohon maaf Pak, kalau Bapak bilang sudah banyak tadi, ternyata enggak Pak. Ini saya ngambil tulisan ini dari polis Bapak kok. Kan Bapak lihat sendiri tadi. Enggak Pak, enggak banyak kalau saya bilang. Ini cuma sekian. Loh jadi seperti apa harusnya? Nah tuh kan. Mulai nasabah bilang, loh jadi harusnya seperti apa? Sebenarnya gini loh teman-teman. Anda tuh dibilang, kalau singo saya gitu loh. Ya, seperti itu jadi. Jadi caranya harus seperti itu. Jadi dengan banyak bertanya, biarkan itu datang dari nasabah Anda. Biarkan nasabah Anda yang bilang, saya harusnya bagaimana, seperti apa harusnya, begini. Nah pada saat muncul kata-kata itu, disitulah teman-teman masuk. Nah begini loh Pak, yang saya sudah kasih ke Bapak baru keluarin proposalnya tadi. Jadi jangan dibalik teman-teman. Jangan Anda sebagai penjual dari awal, salah. Anda harus sebagai konsultan dari awal. Kalau konsultan, pertama pride Anda naik di hadapan dia, ya, dia akan sangat luar biasa tunduk-tunduk ke Anda, pride Anda naik. Kedua, closingnya pun tidak bisa kecil-kecil. Yang konsultan yang datang bukan penjual asuransi. Kalau penjual asuransi silakan Anda tawar kan. Kalau ini konsultan untuk apa? Saya bilang kok, loh Bapak ngambil besar kecil loh, nggak pengaruh ke saya Pak. Walaupun sih sebenarnya pengaruh ya. Tapi bahasanya kan gitu ya. Saya bilang, Pak kalau Bapak ngambil besar kecil nggak pengaruh ke saya. Kenapa? Sekarang saya tanya, duitnya duit siapa? Duit Bapak. Nanti kalau masuk benefitnya untuk siapa? Untuk Bapak. Terus saya tanya, investasinya untuk siapa? Untuk Bapak. Lah sekarang saya tanya, Bapak itu mau yang kecil sedikit atau yang besar Pak untuk Bapak? Di mana-mana orang akan jawabannya yang besar. Nah, jadi kalau Bapak nawar ke saya preminya salah Pak, saya bilang. Saya justru tanya Bapak, loh Bapak itu butuhnya berapa besar sih, berapa banyak? Dan rata-rata orang, Bapak saya cuma nanya, kalau saya biasanya nanya, Pak mohon maaf, Bapak mau ninggalin harta untuk keluarga Bapak itu 500 juta atau 1 miliar? Kalau kita boleh jujur Pak, saya bilang logik. Dia berpikir logika, iya sih harusnya 1 miliar. Nah Pak, pertanyaan saya untuk dapatkan 1 miliar kalau di asuransi, yang namanya bertambahnya usia, ya pasti lebih mahal. Nah untuk 1 miliar ini nggak cukup Pak kalau 25 juta setahun lagi. Tapi kalau sekarang Bapak masuk 25 juta, insya Allah cukup. Ya, kita lihat usianya juga. Jadi pada saat saya bicara nih, saya lihat dengan usia berapa saya ajak bicara. Kalau usianya 50, jangan ngomong 25 juta cukup 1 miliar. Ya bilang aja minim ya 100-an juta gitu baru cukup misalnya. Saya rata-rata kalau closing memang
UP sama sakit kritis saya tidak maksimalkan gitu ya. Kenapa? Karena supaya nilai investasinya juga bisa cukup bagus ke depan. Ya kita takutnya kan nanti ada krisis moneter ya. Terus kan ada biaya-biaya nanti bisa mempengaruhi nilai investasi. Yang kedua biar tahun depan dia bisa nambahi UP sama sakit kritisnya. Iya, harus kayak gitu teman-teman. Lah, kalau memang dia butuh pasti dia akan masuk gede. Dari awal saya akan tanya orang ini concern ke asuransi atau ke investasi asuransi atau hanya investasinya toh. Gitu. Jadi kalau dia investasinya toh ya saya harus kasih tahu resiko terhadap investasi seperti apa. Karena ujung-ujungnya gini, sekarang setahun ke-10 secara akumulasi investasi lebih besar karena preminya kecil toh, banyak di top up, betul enggak? Loh, saya paling suka kan saya sering dihadapin dengan asuransi yang lain. Nah, tahu nggak teman-teman, asuransi yang lain itu mainnya pakai top up. Saya mainnya UP top. Saya pernah ketemu klien saya tahun 2008 itu asuransi lain, ya itu depannya S gitu ya, The Quiz Life lah. Dia masuk waktu itu 100 juta juga sama kayak saya, 70 juta masuk ke premi, 30 juta masuk ke top up. Yang saya lakukan apa? Saya tanya ke klien saya, nasabah saya, Pak, Bapak ini ikut program ini sebenarnya untuk siapa? Ya untuk saya sama keluarga saya, betul. Saya bilang, saya cuma nanya Pak satu hal. Ya Pak, kalau seandainya Pak ya, 100 juta duitnya Bapak, itu cuma 70% Pak yang dipakai untuk menjamin keluarga Bapak. Dibanding 100%, kira-kira Bapak lebih rela yang mana? Dapat ngerti maksud saya? Kan 70 juta ke premi, itu kan jaminannya. Ya, kalau kita pakai yang namanya payer benefit itu menjadi jaminannya untuk preminya. Saya kan tanyakan, loh Pak, kalau yang dari asuransi ini Pak, ya mohon maaf, dia nggak, walaupun ini sahabat Bapak, dia nggak ngelihat kok waktu nawarin ini sebagai sahabat, dia ngelihat ini sebagai orang asuransi Pak. Kenapa? Oh, dia cuma kasih 70% dari nilai Bapak itu untuk menjamin keluarga Bapak. Nah kalau saya datang, saya kasih 100% jaminannya untuk keluarga Bapak. Kenapa? Kalau ada risiko yang dijamin bukan 70 juta Pak, tapi 100 juta. Kira-kira Pak kalau ada risiko, Bapak lebih suka dijamin berapa? 70 juta atau 100 juta? Kira-kira jawabannya 100 juta. Nah, saya Pak datang ini betul-betul ingin bantu Bapak. Itu pun tetap diadu lagi. Sampai yang asuransi sana ngeluarin semua, mulai dari kesehatan bla 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 bla. Saya cuma keluarin cuma 2. Yaitu tadi, payer benefit sama UP. Akhirnya masuknya ke saya 100 juta. Kenapa? Ya karena jauh lebih penting itu yang namanya payer benefit kayak sakit kritis itu, termasuk UP itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena yang saya hadapi ini, dia sudah punya kesehatan luar biasa banyak. Kesehatannya banyak. Jadi kalau teman-teman datang nawari kesehatan pasti ditolak. Kalau saya masuk nih, Pak ini ada kesehatan rumah sakit, tuh dia punya 3 ya nggak dipakai kok. Anda nawari lagi 1 jadi 4. Tapi kalau saya bilang Pak, Bapak warisannya mau ditambah nggak Pak? Kira-kira jawabannya apa? Mau. Kalau dibilang Pak rumah sakit, waduh biaya lagi. Saya sudah banyak 3 ya nggak saya pakai sudah 3 tahun. Misalnya seperti itu, akhirnya kan mentah. Tapi kalau saya bilang Pak, Bapak mau nambah warisan nggak? Oh mau. Bapak mau nanti kalau tutup usia pasti masuk surga nggak? Kira-kira jawabannya Pak? Mau. Punya tabungan ini Pak, karena UP-nya bisa jadi amal jariah. Sekarang lagi musim teman-teman. Ya, kita pakai itu sebagai media mereka untuk, karena kan kalau orang kaya secara kemampuan finansial dia cukup, UP dia cukup, Anda mau nawarin apa coba? Nggak bisa. Satu-satunya jalan masuk ke media sosial. Jadi kalau orang kaya, ya dia melakukan punya polis banyak-banyak, bukan untuk dia 7 turunan hartanya loh, nggak akan habis. Perusahaannya masih jalan. Walaupun nggak ada dia sistemnya sudah kuat di perusahaan itu karena ada dewan komisaris dan sebagainya. Dari saham aja dia sudah bisa. Kalau kayak gitu kita mau closing, apa yang kita jual? Nggak bisa. Satu-satunya apa? Ya itu tadi, Pak, Bapak pingin bantu nggak orang lain Pak bisa hidup layak? Nama Bapak terus disebut-sebut walaupun Bapak sudah nggak ada. Kira-kira orang-orang kayak gitu butuh kayak gitu kan? Iya. Cara masuknya tetap Anda bisa closing gitu. Bahkan jangan salah, masuknya bisa miliaran kalau orang kayak gitu. Kenapa? Dia pingin ninggalin 100 M kok. Nah kan